Tahun 2016, Rama tiba di rumah sederhana milik kakak keduanya yang berada di daerah pegunungan Paciran, Lamongan. Sebuah rumah yang berada di ujung desa dan cukup mudah dijangkau dengan kendaraan, karena rumah paling ujung. Setibanya di rumah sang kakak pada pukul 2 siang, Rama langsung istirahat setelah menempuh perjalanan selama 4 jam. Kakak Rama bernama Intan, sedangkan suaminya bernama Warno. Mereka berdua baru dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan saat itu tengah hamil lagi calon anak keduanya. Sambil menunggu kepulangan kakak iparnya, Warno pun tidur di kamar depan hingga jam 5 sore. Ketika terdengar suara motor dari arah luar rumah, Rama mengintip dari jendela kamar. Dia mendapati seorang laki-laki gagah sedang menaiki sepeda motor hitam bertuliskan Beat. Dia adalah Warno, kakak iparnya. Rama pun bergegas keluar kamar untuk bersalaman dengan Warno. "Assalamualaikum," kata Warno sambil mengulurkan tangan. "Waalaikumsalam." "Nyampe jam berapa?" "Jam 2 siang, Kak." "Lama ya nggak ketemu?" "Iya, Kak." "Ngomong-ngomong, keadaan bapak sama ibu gimana?" "Bapak ibu alhamdulillah sehat, Kak." "Oh, lah ini Kak Intan kemana?" "Ada di sini," saut Intan sambil membawa 2 gelas berisi kopi. "Oh, kirain kemana." Mas, Rama mau diajak kerja kapan?" "Sekarang keadaanmu gimana?" "Iya, sudah fit, Kak. Siap aja kapan mulainya." "Kalau besok langsung kerja gimana?" "Jangan besok, Thomas. Orang Rama baru datang kok. Otomatis badannya masih capek." "Ya sudah, gimana kalau 2 hari lagi kamu mulai kerja?" "Oke." Singkatnya 2 hari telah berlalu, dan Rama pun mulai bekerja di sebuah tempat wisata terkenal di Lamongan. Di sana, Rama bekerja menjadi kuli bangunan. Tidak terasa sudah 1 bulan Rama bekerja di sana. Setiap 1 minggu mendapatkan libur 1 hari. Hari itu hari Selasa. Rama mengendari motor menuju tempat kerjanya. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah batuan kapur yang mulai terkikis, di mana di sana merupakan tempat pembuatan bahan dasar batuan kapur. Istilah populernya bata ringan. Melihat tempat tersebut, Rama merasa penasaran dan ingin ke sana. Seakan-akan ada panggilan untuk menuju ke sana. Dari jauh, Rama melihat ada sebuah batu yang sangat besar di atas puncaknya. "Tar aja deh, kalau pas libur tak ke sana," batin Rama kala itu. Sepulangnya bekerja, secara tidak sengaja Rama mampir ke warung yang tidak jauh dari tempat galian batu kapur itu. Dia lalu menanyakan hal mengenai batu yang ada di atas kepada pemilik warung. Mang, itu di atas kok ada batu gede yang deket jurang tuh?" "Oh, itu batu keramat, Le. Warga sini nggak memperbolehkan memindahkan batu itu. Dan batu itu adalah simbol dari desa ini." Rama pun manggut-manggut dan bertanya lagi. "Berapa orang, Mang, yang kerja di sini?" "Banyak, Le. Bahkan ada yang tidur di sini. Bahkan pula ada yang sama anak istrinya." "Loh, lah kok sama anak istrinya? Gimana ceritanya? Lah mereka tidur di mana? Di sini kan gak ada penginapan," tanya Rama yang heran karena dia tidak melihat satupun penginapan di sana. "Mereka tidur di bawah batu kapur ini." "Di bawah batuan? Maksudnya?" "Mereka yang tidur di sini hanya melubangi bagian bawah seperti gua, dan mereka tidur di dalamnya." "Apa nggak bahaya?" "Ya mau gimana lagi, Le. Emang keinginan mereka sendiri. Padahal juga warga sini juga mengingatkannya, jangan tidur di bawah gunung kapur. Malah nggak digubris." "Mereka kok betah ya, Mang, tinggal di sini? Apa mungkin karena ekonomi ya, sampai mereka mempertaruhkan nyawa?" "Ya bisa jadi begitu, Le. Emangnya gaji kuli batu kapur berapa sih, Mang?" "Ya dengar-dengar gajinya sehari itu bisa 350-400an. "Walah, pantesan betah. Orang gede." "Ya seimbang, Mas. Kuli batu kapur juga nggak gampang. Nyawa taruhannya." "Iya juga sih, Mang. Nanti deh tak lihat-lihat lokasi di sana." "Iya, saranku kalau sudah masuk ke sana, jangan pegang-pegang dan jangan pergi terlalu masuk ke dalam galian kapur."
Terus kalau mendengar suara retakan-retakan, segera pergi. Lah, emang kenapa, Mang? Pernah ada kejadian di sini? Jelas ada lah. Korbannya 2 orang. Tubuh keduanya sudah nggak berbentuk, hancur. Kejadiannya baru 5 hari kemarin. Lah, kok bisa hancur? Ya ketimpa batuan kapur yang keras dan terkubur hidup-hidup. Emangnya di sebelah mana kejadiannya? Tuh, sebelah sana, kata bapak pemilik warung sambil menunjuk. Nanti kamu masuk, terus turun ke bawah, belok ke kanan, terus jalan 5 meter, belok ke kanan lagi. Nah, di situ mungkin puing-puingnya masih ada di sana. Oke deh, nanti aku pengen lihat. Emangnya kamu nggak takut? Ya penasaran aja, Pak. Rama pun berdiri dan membayar pesanannya. Yakin mau ke sana, Mas? Iya, Pak, mau lihat sebentar aja kok. Ya sudah, hati-hati, Mas. Dan segeralah pulang, hari sudah mulai gelap. Oh iya, kalau terdengar suara retakan, segera menjauh ya. Iya, Pak. Rama pun menaiki motor dan menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh bapak pemilik warung tadi. Sesampainya di lokasi, terlihat berbagai macam ukuran bongkahan batu kapur. Rama memegang dan sesekali mendongak ke atas, dan begitu takjub dibuatnya. Waduh, batuannya sangat tajam. Terus ini penggaliannya sangat dalam. Heran aku, gunung segede ini bisa ditebas dengan mudahnya. Manusia kok ia aneh, gunung kok ia dimakan sampai habis. Rama lalu mengitari ke segala area yang sangat-sangat luas ini. Heran aku, dulunya pegunungan yang miring dan terjal, kini jadi daratan yang luas penuh galian. Tiba-tiba Rama terpaku ketika melihat di depannya ada 2 orang yang sedang tertidur pulas. Mereka sesekali menggeliat ke samping. Namun tidak lama, tiba-tiba terdengar suara retakan batu. Di saat itu juga Rama melihat 2 orang yang sedang tidur itu tertimbun batuan kapur. Kejadiannya begitu cepat, bahkan Rama tak bisa membedakan apakah kejadian itu nyata atau hanya halusinasinya saja. Dia hanya mematung terdiam setelah melihat adegan barusan. Lalu sekejap adegan itu hilang bersamaan dengan suara teriakan dari belakang. Mas, mas, jangan di situ, bahaya. Ternyata itu bapak pemilik warung. Iya, Pak, jawab Rama yang masih kebingungan. Rama pun bergegas menstarter motor dan meninggalkan lokasi sambil memikirkan kejadian tadi. Dia kembali ke warung dan menanyakan perihal kematian 2 orang sebelumnya. Mas, tadi ngapain kok malah diam di tempat itu? Bahaya tahu. Oh, maaf, Pak, saya nggak tahu. Ngomong-ngomong, yang tertimpa batuan kapur itu benar 2 orang, Pak. Ya emang benar 2 orang. Bapak tahu nggak meninggalnya gimana? Setauku dari omongan orang-orang, 2 orang yang meninggal itu meninggalnya waktu tidur. Jadi benar, tadi sepertinya aku diperlihatkan gambaran kematian 2 orang tadi. Hei mas, mikirin apa sih? Dari tadi bengong mulu. Enggak, Pak, cuman kepikiran yang di rumah. Ya sudah mas, masnya lebih baik pulang. Hari sudah semakin gelap. Gak elok keluar rumah di tempat ini. Ini aku juga mau tutup. Oh iya, Pak, aku pulang dulu ya, Pak. Ya, hati-hati. Setibanya di rumah, Rama bergegas mandi dan melaksanakan sholat. Malam pun tiba. Pukul 10 malam, Rama berada di luar rumah menikmati secangkir kopi dan tidak lupa ditemani rokok yang bertuliskan Surya 12 Gudang Garam. Di malam itu Rama menghabiskan waktu dengan bermain game di HP-nya. Dan tidak terasa sudah pukul 12 malam. Karena belum mengantuk, Rama pun menyalakan rokok lagi sambil menikmati suasana malam. Setelah bosan bermain game, dia berjalan-jalan menuju ke atas bukit yang tidak jauh dari rumah kakaknya. Dari atas bisa melihat indahnya kota Lamongan berpadu dengan cahaya sinar rembulan. Di tengah lamunan, tiba-tiba Rama mendengar suara begitu serak. Lalu tidak jauh dari tempatnya berada, dari balik semak-semak muncul seorang manusia berkepala babi dalam kondisi telanjang bulat dan perut yang buncit. Nah, siapa kau? Aku Rama. Kamu siapa? Untuk apa kau datang ke sini?
hanya menikmati suasana malam saja. Ini wilayahku. Tidak ada yang boleh di sini tanpa izinku. Baiklah, aku minta izin sebentar di sini. Dari auramu kau bukan bocah sembarangan. Siapa? Aku? Aku bukan siapa-siapa, cuman makhluk lemah, sama kan sepertimu? Berani kau menganggap aku lemah? Kurang ajar, akan aku robek mulutmu bocah. Loh, kau marah? Emang gitu kan? Yang kuat itu hanya Allah, kita itu hanya hambanya yang lemah. Tiba-tiba dari dalam mulut siluman babi itu muncul 2 tanduk atau taring. Kemudian siluman itu berlari dengan posisi merangkak untuk menyerang Rama. Segera Rama meneriakkan takbir sambil menghentakkan kaki ke atas tanah, dan tiba-tiba tanah bergetar. Seketika siluman itu berhenti dan menunduk ketakutan. Maafkan hamba Raden, kata siluman babi sambil berlalu pergi. Aneh, kenapa akhir-akhir ini banyak yang aneh ya? Sebenarnya ada apa denganku? Raden? Siapa yang Raden? Setelah itu Rama memilih berjalan pulang. Di pertengahan jalan turun, dia melihat kuntilanak sedang berada di atas pohon sukun, tengah menggoyang-goyangkan kakinya. Pergi nggak? Tak sawat batu modar kau. Kuntilanak itu pun langsung pergi dari sana. Sesampainya di depan rumah, Rama melihat sosok bergaun putih sedikit kemerahan sedang bertengger di atas atap. Dia celingukkan ke bawah seperti mencari sesuatu. Cari apa kau? Kuntilanak itu pun menoleh dan mengeluarkan suara serak. Aku ingin darah. Darah segar. Maksudmu apa? Aku ingin bayi ini. Enak aja, nggak bisa. Dia calon adikku. Aku ingin bayi. Kalau terjadi sesuatu pada calon adikku, akan kubuat kau menyesal. Tiba-tiba kuntilanak itu turun dengan merentangkan tangan ke depan, memperlihatkan kukunya yang panjang. Rama pun refleks menghindar. Kemudian kuntilanak itu terbang melesat menuju Rama dengan kuku tajam panjang yang ingin mencekiknya. Kembali Rama menghindar. Kau telah menggangguku, jadi aku ingin darahmu sebagai gantinya. Di dalam rumah itu adalah keluargaku, jadi ya wajar aku melindungi mereka. Kuntilanak itu seperti tidak memberikan kesempatan Rama untuk bernafas dengan menyerangnya lagi. Namun lagi-lagi Rama dapat menghindari serangannya. Kemudian Rama berhasil memegang kepala kuntilanak itu dan mencengkeram kuat untuk menghancurkannya. Tapi tiba-tiba Rama melihat sekilas seperti memori diputar ulang. Dia melihat seorang wanita hamil yang sangat cantik sedang dihadang 5 orang laki-laki di hutan. Wanita itu menjerit minta tolong, tapi tidak ada yang menyahutnya. Dan akhirnya wanita hamil itu diperkosa dan dibunuh oleh pria-pria kejam itu. Dan sebelum kematiannya, wanita itu berucap sumpah akan membalasnya. Tiba-tiba Rama terhempas jauh menabrak pohon hingga dadanya terasa sesak. Sambil mengucap istighfar, dia bangun dan menatap tajam ke sosok kuntilanak merah itu. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, wahai makhluk Allah. Kuntilanak merah itu terdiam sambil sesekali menangis. Kau tidak tahu rasa sakit yang kuderita. Aku tahu rasa sakit yang kau derita, tapi kini kau diselimuti amarah api dendam. Kau tahu apa, bocah? Demi penyempurna ilmumu kau membunuh bayi yang tak berdosa. Taubatlah, Sriwangi. Sosok kuntilanak itu tercengang kaget. Bagaimana kau tahu siapa aku? Tiba-tiba Rama merasa tubuhnya menghangat. Di saat itu juga Sriwangi kaget dan melotot melihat Rama. Dan tiba-tiba kuntilanak yang bernama Sriwangi itu menghilang. Lagi-lagi Rama dibuat bingung dengan hal yang barusan terjadi kepadanya. Kuntilanak itu seperti ketakutan melihatnya ketika badannya menghangat. Karena sudah malam, Rama pun masuk ke dalam kamar dan tidur. Pertemuan dengan wanita yang bikin kelepek-kelepek. Capek. Pagi menyapa. Karena rokok sudah habis perkara semalam, Rama pun beranjak menuju warung yang jaraknya 3 rumah dari rumah kakaknya. Rokok, Mang. Seperti biasa. Siap, Bos.
kata Mang Ujang sambil membuka laci. Wah, rokok yang biasanya habis, bos. Waduh, sampurna deh. Habis juga, Cak. Kalau gitu, LA. Kembali Mang Ujang mengobrak-abrik laci. Habis juga, Cak. Ya elah, Mang. Gulung tikar aja kalau habis semua. Adanya rokok kretek, Cak. Mau? Hah, ogah. Gak cocok, Mang. Selain Mang Ujang, siapa lagi ya yang jualan rokok? Itu ada Bidarsi, Pok Minah, Mbak Juleha, Mbak Ratna, Bahti, Mbak Jablay, Pok Rondo. Stop. Malah kemana-mana. Ya itu, maksudku yang dekat sini, Mang. Tuh, sebelah sana ada, namanya Mbak Ratna. Yang mana sih, Mang? Itu, sebelah sana, gang sebelah. Oh itu, tokomu dilengkapi lah. Walah, Cak, lengkapi gimana? Di sini kalau rokok filter mana ada yang mau? Rata-rata di sini kretek. Situ doang yang doyan filter. Ya udah, Mang, tak kesana dulu. Ya. Rama lalu berjalan menuju toko yang ada di gang sebelah. Mbak, rokok. Dari luar, Rama melihat seorang wanita cantik memakai kerudung dan tergesa-gesa keluar sambil membenahi kerudungnya yang sedikit berantakan. Rama pun terpaku oleh wajah wanita itu yang begitu amat cantik. Beli apa, Mas? Mas? Rokok Surya 12, Mbak. Wanita itu bergegas mengambilkan pesanan Rama. Sesekali Rama curi-curi pandang dan tersenyum. Ini, Mas, rokoknya. Rama pun menyerahkan lembaran uang 100 ribuan. Ini, Mbak. Iya, Mas. Wanita itu berjalan ke dalam rumah dan tidak lama keluar lagi. Mas, kembaliannya gak ada. Rokoknya dibawa aja dulu, gak apa-apa, kata wanita itu sambil mengembalikan uang Rama. Gimana ya? Uangnya kamu simpan dulu gak apa-apa, nanti aku kesini lagi. Masnya ini adiknya Kak Intan bukan? Yang dari Nganjuk? Iya, Mbak. Ya sudah, nanti uang kembaliannya aku antar ke rumah ya. Oh, oke lah. Iya, Mbak, makasih. Kenalin, saya Rama. Saya Dian. Loh, Dian? Bukannya kamu Mbak Ratna? Bukan, Mas, Mbak Ratna itu ibuku. Yalah, kirain Mbak Ratna. Mereka berdua pun saling tatap hingga lupa masih jabat tangan. Lalu terdengar suara seseorang berdehem yang membuat mereka berdua kaget dan malu. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu ya. Makasih nih rokoknya. Sama-sama, Mas. Di tempat kerja, Rama terus kepikiran wajah Dian sambil senyum-senyum. Ram, senyum-senyum sendiri. Udah gila kamu? Apaan sih, Kak? Aneh, bocah kok senyum-senyum sendiri. Aku kok malah kepikiran dia terus ya. Selepas bekerja, Rama berpamitan untuk pulang duluan pada teman-temannya. Namun, saat menjabat temannya yang bernama Wahyu, Rama merasakan getaran seperti aliran listrik yang menjalar menuju kepala. Tiba-tiba, Rama melihat Wahyu yang mengendari motor satrianya melajukan kendaraannya dengan kencang. Dan secara bersamaan, ada mobil yang melintas. Saat itu juga, Wahyu tertabrak mobil dan terbanting ke depan. Dan seketika Rama tersadar sambil terkejut. Ada apa, Ram? Gak apa-apa, ucap Rama sambil melepas tangan Wahyu. Rama pun bergegas menuju motor sambil memikirkan bayangan yang dia lihat tadi. Sesampainya di rumah, Rama melihat Intan sedang menyapu halaman rumah. Rama pun langsung masuk ke dalam rumah sekalian mandi. Setelah mandi, dia keluar dengan memakai baju koko bermaksud pergi ke masjid dekat rumah. Mau kemana kamu? Mau ke masjid, Kak. Tumben ke masjid. Sekali-kali, Kak. Kan lama gak ke masjid. Udah dulu ya, keburu telat. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat asar di masjid, Rama berjalan menuju rumah. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan wanita yang baru dikenalnya, Dian. Loh, Dian? Dian, tunggu. Habis dari masjid ya, Mas? Dian pun menunduk sambil senyum-senyum. Iya, baru selesai. Kamu dari mana? Dari rumah Kak Intan, ngembaliin uang kembalian tadi pagi. Oh iya, lupa. Udah dulu ya, Mas, dicariin ibu. Oh iya, makasih ya. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandangan Rama tak mau lepas dari wanita itu. Dian.
Sesampainya di rumah dan baru meletakkan kopiah di atas meja, Intan datang. Tadi Dian kesini ngasih uang kembalianmu. Oh, uang kembaliannya buat kakak aja lah. Ya sudah, makasih. Sering-sering ya. Enak aja. Kak, kopi satu ya. Siap. Jagain tuh Dimas biar gak keluyuran. Iya kak. Dimas, nanti sholat maghrib ikut om ya ke masjid. Iya om. Setelah sholat maghrib, Rama duduk di luar rumah ditemani kopi dan rokok. Sambil menghisap rokok, dia berpikir keras tentang bayangan Wahyu yang kecelakaan. Rama terus berpikir tentang apa yang terjadi kepadanya. Kemarin dia bisa melihat masa lalu orang yang kecelakaan di Batu Kapur dan kuntilanak merah. Apakah kali ini dia bisa melihat masa depan? Karena kalut dengan pikirannya, Rama memutuskan untuk berjalan menuju puncak bukit. Di atas puncak, dia menyalakan rokok sambil duduk di atas batu besar menatap luasnya lautan. Di tengah lamunannya, Rama dikagetkan dengan suara kakek-kakek. "Dah elok ngelamun di atas gunung, Le." Kakek siapa ya?" "Panggil Ki Cokro, penduduk asli sini." "Kakek malam-malam kok kesini? Apa nggak takut masuk angin?" "Aku hanya jalan-jalan ke daerah sini. Kebetulan melihatmu melamun di atas batu. Sebenarnya, apa yang kau pikirkan, Le?" "Nggak apa-apa kok, kek. Hanya menikmati suasana." "Manusia memang diciptakan untuk memilih tujuannya masing-masing. Tinggal kita yang menjalaninya." Rama pun memandangi kakek yang mengaku bernama Ki Cokro itu sambil mencerna ucapannya dan mulai bertanya. Kek, boleh bertanya?" "Tanya apa, Le?" "Sejak kecil, saya sering ditampaki makhluk-makhluk aneh dan bahkan memiliki ilmu yang saya sendiri nggak tahu apa itu. Bahkan ketika saya datang ke kota ini malah mendapatkan hal yang nggak terduga." Ki Cokro pun tersenyum. "Sejak kedatanganmu ke kota ini, aku merasakan getaran kuat. Bahkan semua makhluk merasakannya, termasuk para siluman. Dan kedatanganmu pula yang membuat para siluman mencarimu. Kamu menjadi incaran mereka." "Emangnya apa yang terjadi padaku sebenarnya, kek?" "Kau memiliki garis darah istimewa dari leluhurmu. Ilmu dan kekuatan yang kau miliki berasal dari dalam diri." "Maksudnya, kek?" "Kalau kau sudah mengerti akan dirimu, pergunakanlah ilmu dan kekuatanmu untuk kebaikan." "Saya masih belum mengerti." "Kau akan tahu segala sesuatunya dengan berjalannya waktu, Le. Fokus tujuanmu pada hidupmu sekarang ini. Pergunakanlah ilmu yang kau punya di jalan yang benar. Suatu saat kau akan hidup sejahtera. Jangan tergoda oleh tipu muslihat duniawi." Rama pun mengangguk-angguk. 1 minggu telah berlalu begitu cepat. Hari ini Rama libur kerja. Dia lebih senang menghabiskan waktunya di atas bukit sambil ditemani kopi panas dan mendengarkan lagu favoritnya. Tidak lama, dari atas terdengar bisikan Intan memanggil Rama. Rama yang mendengar langsung turun. Namun, baru beberapa langkah ponselnya bergetar, tanda ada panggilan masuk. "Halo kak, ada apa?" "Dicariin Dian, buruan turun." Mendengar nama Dian disebut, langsung Rama buru-buru turun. Di tengah perjalanan turun, ternyata Dian menyusul ke atas bukit. "Kok turun? Ayo naik." "Katanya suruh turun, ini kok suruh balik lagi? Gimana sih?" Sesampainya di atas, Rama duduk di atas batu besar diikuti Dian. Dian, ada apa ya?" "Nggak apa-apa." "Ada perlu apa?" "Ya nggak apa-apa, pengen ketemu aja." Karena sudah kehabisan kata-kata dan entah apa yang Rama pikirkan saat itu, dia malah mengutarakan perasaannya pada Dian. "Dian, sebenarnya aku suka kamu. Tiap-tiap hari selalu kepikiran dan selalu teringat wajahmu." Dian hanya menunduk dan tersenyum. "Apa kamu mau menerima aku dan cintaku?" Dian masih menunduk dengan wajah merah tersipu, lalu perlahan mengangguk.
Mereka berdua lalu menghabiskan waktu di atas bukit melihat indahnya pemandangan hari itu. Banyak sekali obrolan-obrolan dan candaan sampai mereka lupa waktu. Tidak lama, ponsel Rama bergetar tanda ada panggilan. Tertulis nama Warno di layarnya. Iya kak, ada apa ya? Kamu di mana? Di atas puncak kak. Cepat turun. Temanmu tuh, Wahyu kecelakaan. Apa? Kok bisa? Iya kak, aku turun. Rama mematikan ponselnya dan memasukkan ke dalam saku celana. Kini dia mengajak Dian turun. Panggilan dari siapa? Kak Warno, temanku kerja kecelakaan. Rama teringat gambaran kejadian yang dia lihat beberapa hari kemarin. Di depan rumah, Warno telah berada di atas motor. Gimana kak kabarnya Wahyu? Katanya dia sudah ada di rumah. Rama pun pamit pada Dian untuk menjenguk Wahyu bersama Warno. Dan ternyata cerita kecelakaan Wahyu sama persis seperti apa yang Rama lihat seminggu yang lalu. Rama pun bergetar tak percaya kalau dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Satu sisi dia merasa ketakutan kalau harus melihat kejadian buruk yang akan menimpa orang-orang di dekatnya. Tidak terasa sudah 2 bulan Rama berada di Lamongan. Malam itu badan Rama panas dan menggigil. Setelah minum obat, dia tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi tengah berada dalam hutan dan sedang dikepung berbagai makhluk halus. Rama yang sendirian disiksa dan dianiaya, bahkan ditombak. Dia yang merasa sudah lelah dan sudah merasa tak sanggup lagi berdiri. Tiba-tiba datang seorang kakek berjubah putih, memakai sorban putih, lalu memapahnya. Bertahanlah Le, semua akan selesai. Kuatkan imanmu dan kuatkanlah hatimu. Mendengar itu, Rama teringat siapa kakek yang menolongnya saat ini. Kakek Akbar kah? Iya Le, bertahanlah. Namun Rama sudah tak sanggup membuka mata dan akhirnya terpejam. Ketika dia kembali membuka mata, dia sudah berada di sebuah gubuk tua yang terbuat dari bambu. Sudah bangun Le? Kakek, badanku terasa lemas kek. Ada-ada aja kamu itu. Cucuku bagaimana bisa sakit? Namanya juga manusia kek. Sekarang coba berdiri. Apakah kau masih merasakan sakit? Rama pun mencoba berdiri dan dia merasa aneh. Bagaimana bisa dia bisa sembuh dengan begitu cepat? Aku kok gak kenapa-napa kek? Bagaimana bisa ini? Kamu adalah keturunan yang terpilih Le. Kek, aku sudah jenuh dengan semua hal yang kutemui dan yang terjadi kepadaku ini kek. Jadi kek, Rama minta tolong jelaskan semuanya. Baiklah, kau itu memiliki ilmu kebal dari dalam dirimu sendiri, termasuk bisa menerawang kejadian masa lalu ataupun masa yang akan datang. Terus sebenarnya Rama ini kenapa? Aku akan ceritakan asal mula dirimu. Kakek Akbar pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Husain kala itu, yang merupakan kakek dari Rama. Kini Rama mulai mengerti, tapi hal itu malah menjadikannya selalu was-was dan cemas. Jodoh, rizki dan umur sudah ada yang mengatur. Tinggal bagaimana menjalaninya. Pasrahkan semua pada Allah Le. Allah lah yang maha pencipta. Baiklah kek, Rama sudah mulai mengerti. Bersabarlah. Lakukan saja tujuan utamamu sebagai manusia. Kini hatinya yang bergejolak sudah mulai tenang. Baiklah Le, ayo ku antar ke tempat seharusnya kau berada. Baik kek, pejamkan matamu. Baik kek, kek, makasih banyak ya. Kakek Akbar membalas dengan senyuman. Dan tidak lama dari itu, Rama mendengar suara tangisan seorang gadis. Ketika Rama membuka matanya, dia melihat Dian berada di sampingnya. Rupanya, Dian menemaninya selama sakit seharian ini. Singkat cerita, 3 bulan sudah Rama berada di Lamongan. Dan sekarang, proyek pembangunan tempat di mana dia bekerja telah selesai. Dan besok, dia harus kembali ke Nganjuk.
Dian, maafkan Mas ya, besok Mas harus pulang ke Nganjuk. Loh Mas, bagaimana dengan aku kalau Mas pulang? Tenang aja, aku akan kesini tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi tunggu Mas ya, jaga hatimu hanya buatku. Tapi Mas, Dian gak rela kalau Mas kembali. Atau kita nikah aja sekarang. Dengerin Mas ya, kamu itu masih sekolah, jadi fokus sekolah dulu. Relakan Mas yang untuk bekerja dulu. Mas juga akan menjaga hati dan perasaan ini sampai kita dipertemukan kembali di pelaminan ya. Terlihat Dian sesekali meneteskan air mata. Rama yang tidak tega sesekali mengusap lembut kedua pipi wanita manis itu. Mas, janji ya? Iya, Mas janji. Keesokan harinya, Rama telah bersiap untuk pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Nganjuk. Namun di perjalanan meninggalkan rumah kakaknya, dia dihadang oleh Dian. Dian mau ikut Mas. Dian pengen ke rumah Mas. Loh, jangan. Kenapa? Aku ingin bersamamu selamanya, titik. Iya Mas tahu, tapi lihat tuh, gak enak lihat orang. Biarin, masa bodoh. Dengerin Mas, bentar lagi kamu kan mau ujian. Dan gak lama lagi, aku juga kesini lagi kan. Jadi jangan khawatir. Ya sudah kalau begitu. Maaf ya kalau sifatku kekanak-kanakan. Udah gak apa-apa, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati Mas. Keduanya pun lalu berpisah. Rama kembali ke Nganjuk ke tempat orang tuanya. Sepulangnya dari Lamongan, selama 1 minggu Rama hanya bersantai di rumah dan sesekali membantu pekerjaan ayahnya di kebun. Hari itu jam 10 pagi, ketika Rama sedang bermain game di ponselnya, terdengar suara motor. Yang di atasnya ada seseorang yang berpakaian rapi sedang berboncengan dengan seorang pemuda yang ternyata adalah Jojo, si kampret teman Rama. Setelah orang di depannya membuka helm, barulah Rama tahu kalau itu adalah guru sekolahnya dulu, yaitu Pak Zainal. Segera Rama mematikan gamenya dan menuju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guru, jawab salam Rama sambil menyalami tangan gurunya. Sedangkan Jojo hanya terkekeh melihat Rama. Mari Pak, masuk ke dalam. Jojo biar di luar tuh. Walah, gitu amat ke aku. Kualat kamu nanti. Pak Zainal pun duduk di ruang tamu setelah dipersilahkan oleh Rama. Bapak sama ibumu ada di rumah, Ram? Bapak dan ibu di kebun, Pak. Ada apa ya, Pak? Kok tiba-tiba datang ke sini? Kedatanganku ke sini ada hal penting. Maksud hal penting apa ya, Pak? Bentar ya, Pak. Mau minum apa? Kopi saja. Aku juga, Ram. Tapi anehnya, Jojo terlihat masih terkekeh. Baiklah Pak, tunggu sebentar. Berjalanlah Rama menuju dapur dan membuatkan 3 gelas kopi. Jadi gimana Pak? Nah, gini baru mantap. Iya kan Jo? Bener Pak, mantap ini. Jadi begini Ram, kedatanganku ke sini untuk meminta bantuanmu membina pramuka di sekolah. Loh, bukannya di sekolah udah banyak yang jadi pembina Pak? Iya, bener. Banyak yang jadi pembina, tapi tidak ada yang bisa cekatan dan seluas pemikiranmu. Jojo yang kupasrai pembina anak-anak saja masih bingung. Beda halnya dengan kamu. Kamu itu punya jiwa kepemimpinan. Jadi mau nggak kamu membina pramuka? Beneran, mau ya jadi pembina? Kamu nanti jadi pembina utama deh. Baik Pak, kebetulan saya juga lagi luang waktunya. Alhamdulillah. Jadi tugas saya apa ya Pak? Jadi tugasmu itu mengarahkan para pembina di bidangnya masing-masing supaya jalan kegiatannya. Baiklah Pak. Ngomong-ngomong, siapa aja ya Pak yang jadi pembina? Nanti yang akan membantumu itu Jojo, Rini dan anak saya, Santi. Mendengar nama Santi, tiba-tiba hati Rama berdebar-debar. Biasa aja Ram, Pak Zainal juga udah tahu hubunganmu dengan Santi. Apaan sih Jo? Jadi kapan Pak mulai latihannya? Tiap Jumat siang latihannya. Tidak lama terdengar dari arah belakang Abdul dan Indah sudah pulang dari kebun. Assalamualaikum. Loh, bukannya kamu Zainal? Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu lagi ya Dul. Ya Allah, kamu Zainal kan?
Iya Indah, aku Zainal. Rama dan Jojo saling pandang heran karena mereka sudah saling kenal. Abdul, Indah, dan Zainal pun berbincang sendiri di ruang tamu. Sementara Rama mengajak Jojo untuk ngobrol terpisah. Jo, gimana sih? Kok kamu nunjuk aku jadi ketua pembina? Gini Ram, di sekolahan kan lagi butuh sosok pemimpin pramuka handal. Dan aku usulkan pendapatku ke teman-teman dan guru pembimbing untuk memasukkanmu. Dan usulanku diterima. Akhirnya aku disuruh ikut ngantar ke rumahmu. Kamu itu... Gak hanya itu, sebentar lagi kan ada permos. Itu perkemah di lapangan sekolah. Oh gitu ya. Makanya aku juga sangat membutuhkan bantuanmu. Kamu kan banyak ide-ide menarik untuk memeriahkan acara. Bisa aja kamu Jo. Santai aja, dengar kalau kamu aku ajak langsung seneng. Tidak terasa waktu sudah zuhur. Pak Zainal dan Jojo berpamitan pulang. Setelah kepergian mereka, tiba-tiba Abdul membahas tentang Pak Guru Zainal. Ram, Pak Zainal itu teman bapak sewaktu di pondok dulu. Terakhir kali kami bertemu itu ketika bapak dan ibumu ini menikah. Dengar-dengar dia pindah mondok di Lirboyo. Oh gitu ya. Dulu dia badannya sangat kurus Ram. Sekarang sedikit berisi. Namanya ya di pondok, ya sering tirakat. Kamu tahu gak Ram, ibumu dulunya juga sempat naksir Zainal, tapi Zainalnya gak mau. Apaan sih Pak? Jangan ngada-ngada deh. Lah emang kenyataannya gitu kan? Bukan gitu Pak, jangan ngarang. Cie, ngambek nih ye. Mendengar ibu dan ayahnya bernostalgia, Rama memilih ke kamar mandi untuk ambil wudhu dan sholat zuhur. Singkatnya, hari Jumat telah tiba, di mana hari ini merupakan hari pertama Rama menjadi pembina pramuka. Setibanya di sekolah, dia pun terkejut karena mendapat sambutan dan sorakan riang gembira dari anak-anak SMP yang akan dia bina. Kak, selamat datang kak. Kak, selamat. Kok kayak gak asing nadanya. Dan memang tidak salah, Jojo telah mengusulkan Rama sebagai tenaga pembina tambahan. Karena memang keberadaan Rama sangat membantu kegiatan pramuka berjalan lancar. Hingga tibalah waktu mempersiapkan permos. Pada malam sebelum acara, Rama bersama Jojo dan anak-anak kelas 3 SMP, di antaranya Pacul, Botak, Kempon, Plolong, dan Azmi. Rama mulai menyusun denah, mulai tempat upacara, tempat pendirian tenda, dan tidak lupa gapura yang terbuat dari tongkat pramuka untuk pemanis. Kalau ada yang masih bingung, langsung tanya ke saya ya. Apa semuanya mengerti? Siap, mengerti, jawab mereka semua. Setelah membagi tugas, kini Rama dan Jojo membuat gapura. Sesekali mengecek semuanya agar tidak ada yang terlewat. Pukul 10 malam, semua persiapan telah selesai. Tinggal gapura pramuka yang belum selesai. Ngomong-ngomong, ini kamu buat seperti model apa sih Ram? Udahlah, kamu tali saja Jo. Ntar kamu tahu sendiri. Penasaran ini. Lalu tidak lama, Pelolong, Botak, Kempon, Pacul, Asmil datang menghampiri. Semua sudah selesai bosku. Sekarang kita harus ngapain nih? Tanya Pelolong pada Rama. Tolong ya, kamu sama Kempon carikan daun pisang yang udah kering sebanyak-banyaknya. Buat apa bos? Udah, turutin aja perintahku. Sekarang Asmi, Pacul, Botak, sini ikut aku buat menara. Kita buat menara yang belum ada di sekolah-sekolah lainnya. Wah, seru nih kayaknya. Kalau bukan Kak Rama siapa lagi? Dari dulu aku dengar dia selalu bikin heboh, selalu bikin menarik perhatian orang. Buatannya jos. Bahkan ibu-ibu atau bapak wali terkagum-kagum pada buatannya Kak Rama. Serius Col? Wah, bakalan seru kemah tahun ini. Makanya sampai sekarang aku ngikutin jejak Kak Rama. Udah belum ngejilatnya? Nih Col, desain gambar menaranya. Pacul lalu mengamati bentuk desain menara dari Rama. Bukannya ini menara Eiffel ya mas? Ya, betul. Tapi aku sedikit merubahnya agar tambah indah. Widih, mantap ini. Untuk menara, aku pasrahkan ke kamu ya. Botak sama Asmi ikuti arahan Pacul. Mas, lah itu untuk gapuranya gimana? Modelnya kayak apa sih? Ntar kamu juga tahu sendiri.
gapura ini akan jadi pusat perhatian, pintu masuk bumi perkemahan. Ram, terus ini selanjutnya apa? Kita berdiri kan, Jo? Setelah berdiri, terbentuklah sudah kerangka gapura. Rama mulai menggambar desain model secara dadakan. Singkat waktu setelah beberapa kerjaan dikerjakan, semua istirahat bersama-sama. Mas, Kempon sama Pelolong kok belum balik-balik? Gak tahu juga ya, mungkin yang dibawa banyak kali, ucap Rama sambil merangkai lampu 5 watan warna-warni. Itu buat apaan, Mas? Buat lorong. Aku izin ke belakang sebentar ya. Aku ikut. Iya. Jo, aku boleh minta tolong kamu gak? Apaan, Ram? Tolong cariin Pelolong sama Kempon, takut kenapa-napa aku. Oke lah, sekalian mau beli kopi. Nitip kopinya ya. Siap, bosku. Setelah kepergian Jojo dan anak-anak lainnya, kini Rama sendirian membuat gapura. Karena yang lain tak kunjung kembali, Rama pun memutuskan ke belakang untuk mengecek tenda dan lainnya. Saat di belakang, tepat lurus di jalan setapak menuju persawahan, di bawah pohon kelapa kecil, ada semacam bungkusan kain putih berdiri tegak. Jangan nakut-nakutin. Emangnya aku berani apa? Emangnya aku takut apa? Ucap Rama sambil berjalan menghampirinya. Dan saat tepat 1 meter di depannya, Rama melihat pocong dengan tubuh hanya setengah, sedang berdiri tegak menatapnya. Penulis sengaja tidak menuliskan secara detail bentuknya, karena pocong satu ini termasuk galak dan punya energi besar. Dia bakal hadir kalau disebutkan secara detail. Setelah melihat pocong yang bentuknya tidak wajar itu, Rama pun menghiraukannya dan pergi dari hadapan pocong itu. Namun ternyata pocong itu malah melayang mengikuti Rama, namun tetap Rama abaikan. Setelah sampai di tempat semula, ternyata di sana sudah ada Jojo membawa daun pisang kering. Kemana aja sih? Kucariin gak ada. Dari belakang. Loh, setelah bantu Pelolong dan Kempon naruh daun di sini, aku kan juga ke belakang. Tapi kok kamu gak ada? Wah, berarti tadi aku dikerjain. Kerjain siapa? Si Ocong, tuh di atas. Ternyata pocong itu pindah di lantai gedung 2 sambil menatap ke arah mereka berdua. Yalah, biarin aja lah, emang suka ganggu dia. Terus Kempon sama Pelolong kemana? Ambil daun pisang lagi, katanya suruh banyak. Ya sudah, ayo lanjut buat. Tunggu, ini Paco, Asbil, Botak kemana ya? Kok belum balik-balik? Ya sudah, ayo kita cari bareng-bareng, siapa tahu di tenda. Sebelum melangkah, ternyata mereka bertiga sudah kembali dengan membawa bungkusan kresek hitam. Tidak lama Pelolong dan Kempon juga datang. Kalian bertiga dari mana? Cari makan, Mas, lapar. Nih, aku bawain sekalian buat kita semua. Setelah melahap nasi, mereka pun lanjut tugas masing-masing sampai selesai pada pukul 4 subuh. Gila ini, keren abis. Jos pokoknya. Iya keren. Daun pisang kering kirain buat apa? Ternyata buat hiasan toh. Terlihat di lapangan upacara disuguhkan gagahnya menara Eiffel, lalu pintu masuk gapura membentuk naga sedang membuka mulutnya. Dengan kanan kiri terdapat sayap yang terbentang. Di bagian dalam atap serta dinding ditutup daun pisang kering dengan rapat, sehingga menimbulkan kesan berada dalam goa. Dihiasi lampu warna-warni, dan di ujung goa diberikan hiasan sebagai ekor naga. Tidak lupa di bumi perkemahan, Rama juga memasang gapura sederhana dengan tema pedesaan, dan di atapnya diberikan anyaman daun tebu. Dan lokasi pun sudah siap untuk mengadakan acara perkemahan. Ya, mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan, apalagi dari pocong tersebut.